Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Di beberapa video kemarin sudah dibahas perjalanan mengenai menuju kebebasan finansial. Dan kita melihat perjalanan itu dari yang namanya laporan keuangan. Nah, ini adalah yang kita bahas seperti yang lalu-lalu. Kita kemarin membahas apakah ketika membeli mobil atau motor, bagaimana sih pengaruhnya ke laporan keuangan pribadi kamu. Tapi sebenarnya jika kalian ingin mempelajari ini lebih lanjut, kalian bisa belajar dari yang punyanya Robert Kiyosaki ya, board game yang disebutnya dengan yang namanya cash flow ini. Kalian bisa tinggal masuk aja nih ke richdad.com/classic gitu. Kalian hanya tinggal mengisi email dan nama kalian aja gitu, seperti itu. Nah, ini akan ada beberapa komponen yang seperti ini. Pada awalnya kita akan diberikan yang namanya sebuah pekerjaan. Nah, ini bahkan pekerjaan saya adalah sebagai janitor. Janitor itu adalah tukang bersih-bersih WC. Seperti itu. Saya memiliki gaji 1.600 setiap bulannya. Lalu ini adalah passive income saya yang lain. Passive income saya berasal dari si bawahnya ini. Tuh, ini ketika aset ini menghasilkan passive income, dia disebutnya masuk ke kolom aset. Sedangkan widget ini adalah seolah-olah kayak saya tadi ya ada opportunity saya mempunyai bisnis part time gitu, memulai bisnis. Jadi awalnya 3.000 mungkin akan berkembang tapi tidak tahu kapan. Nah, ini adalah expenses tadi. Ini adalah biaya-biaya yang seperti tadi dibilangkan. Tax adalah pajak, home mortgage adalah KPR, car loan adalah KPM, credit card payment adalah cicilan, kartu kredit, retail payment juga sama lah, mirip-mirip seperti itu. Ada pengeluaran lain-lain. Lalu ketika kita misalnya nambah anak gitu, nah ini kan ada satu orang anak, ini akan nambah biaya per bulannya. Akhirnya goal kita adalah bagaimana kita ini total expense yang ada di sini adalah 1.020. Jadi bagaimana kita mempunyai passive income di sini lebih besar daripada 1.020. Ketika itu terjadi, kita akan keluar dari rat race. Maka kita akan melihatlah komponen ini. Ketika kita ada di rat race, yang passive income masih lebih kecil daripada expense, yang kita akan berada di putaran ini terus. Ini tuh sebetulnya ada beberapa hal yang bisa kita lihat gitu ya, dan kita bisa gambarkan atau cerminkan gitu ya di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita mulai contohnya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa detailnya ya. Ketika ada yang seperti ini, yang berwarna biru atau ungu ini, nah ya biru muda atau biru tua ini adalah pengeluaran tidak terduga. Ketika kamu harus mengeluarkan pengeluaran tidak terduga, ya tentu saja kamu harus membayar itu dengan cash. Ketika kamu tidak mempunyai cash, kamu harus mengambil utang kartu kredit, seperti itu permainannya di sini. Nah, yang gambar hijau ini, nah ini yang seperti ini. Ini tuh ada small deal, ada big deal. Small deal tuh ketika harga dealnya tuh lebih dari 5.000 ya, 5.000 dolar. Kalau yang big tuh lebih besar dari 6.000. Nah, setiap kita melewati orange ini, itu berarti tanggal kita gajian. Kita akan memperoleh gaji sesuai ini, 1.600. Ini total income-nya dikurangi dengan si total expense-nya. Jadi PID-nya adalah 740. Ketika saya melewati si tanggal gajian ini yang warna orange ini, kita akan mendapatkan gaji sebesar yang tadi 740, seperti itu. Nah, ini adalah ketika kita punya anak, ini adalah downsize. Downsize itu adalah ketika kita sakit atau kita dipecat gitu ya, sehingga kita tidak bisa bergerak gitu ya. Kalau di sini gambarannya adalah kita tidak bisa melempar dadu. Nah, mari kita berikan contoh aja seperti ini. Nah, ketika ada hijau ini, kita akan mendapatkan yang namanya opportunity ini. Nah, sama seperti kehidupan kita, opportunity kita tuh akan didatangkan dengan kesempatan-kesempatan. Apa kita mau mengambilnya atau tidak. Seperti itu. Ini karena cash saya banyak ya, cukup banyak. Misalnya saya ambil yang big opportunity. Nah, ini kita bisa melihat gitu. Rumah ini harganya 65.000 dolar. Menghasilkan cash flow per bulan plus 300 dolar. Nah, DP yang harus kita bayarkan adalah 8.000 dolar. Pada permainan ini diibaratkan cash flow positif adalah ketika kita ini kan hanya KPR ya. Kita KPR si rumah ini, lalu masih menghasilkan cash flow positif. Berarti ini adalah uang sewa yang kita terima dikurangi dengan dikurangi dengan biaya beban untuk KPR, itu masih positif. Jika kita buy ini, nah maka akan terlihat akan ada perbedaan di si financial statement ini dan terus berlanjut. Terima kasih.